Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an-ma'rufakum ala nafsi Ismail Kamil Muhammad Ibn Roji wa ana talibun fil jami'ah Sultan Maulana Hasanuddin Al-Sani Al-Umiyah Banten di Kismin Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Roji. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 dengan NIM 221226069. Baik, di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Adapun video kali ini saya bertema landasan atau asas-asas pendidikan serta penerapannya. Baik, kita langsung ke pembahasan. Nah, pengertian landasan pendidikan. Secara nasional, landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas, yang mana tumpuan ini bisa bersifat material dan juga bisa bersifat konseptual. Sebagai contoh, landasan yang bersifat material seperti landasan pesawat terbang dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah landasan yang bersifat konseptual, yang mana landasan yang bersifat konseptual ini identik dengan yang namanya asumsi. Asumsi dapat dibagi menjadi 3 macam, diantaranya asumsi aksioma, postulat, dan premis tersebut. Nah, sedangkan pendidikan sendiri itu adalah menurut Wikipedia, pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian, dan juga pelatihan. Nah, macam-macam landasan pendidikan. Nah, landasan pendidikan memiliki beberapa macam, diantaranya yang pertama ada yang namanya landasan filosofis. Nah, landasan filosofis ini bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Nah, aliran filsafat yang sudah kita kenal, yang sudah kita bahas di semester lalu, diantaranya filsafat pendidikan, diantaranya ada filsafat idealisme, realisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme, progresivisme, dan eksistensialisme. Nah, selanjutnya ada landasan sosiologis. Nah, dari namanya bisa kita simpulkan bahwa landasan sosiologis ini berkenaan dengan perkembangan masyarakat atau sosial. Nah, sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola interaksi sosial dalam sistem pendidikan. Nah, landasan sosiologis ini meliputi 4 bidang. Yang pertama, bidang hubungan pendidikan dengan aspek masyarakat luar, dengan aspek masyarakat lain. Yang kedua, hubungan kemanusiaan. Yang ketiga, pengaruh sekolah pada perilaku siswanya. Dan bidang yang keempat, sekolah dalam komunitas. Selanjutnya ada landasan kultural atau landasan sosial budaya. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan yang erat, mempunyai hubungan timbal balik. Sebab kebudayaan dapat dilestarikan, dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik pendidikan secara formal ataupun secara non formal. Mengingat bahwa di negara kita ini, Indonesia tercinta, memiliki banyak sekali kebudayaan dan istiadat, suku, dan juga bahasa. Maka dari itu, pelestarian dan pengembangan kekayaan yang unik itu di setiap daerah dapat melalui upaya pendidikan sebagai wujud kebinekaan tunggal masyarakat dan bangsa Indonesia. Dan pelestarian dan pengembangan ini harus dilaksanakan dalam rangka pemantapan persatuan dan dalam rangka mempertahankan adat istiadat yang ada di Indonesia sendiri agar tidak punah peraturan zaman. Itu bedanya. Terus yang ketiga ada yang namanya landasan psikologis. Nah, landasan psikologis berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak. Pemahaman terhadap peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek
merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Nah, kita sebagai calon guru mestinya selain memberikan materi di dalam kelas, guru seorang pengajar juga harus mengerti akan karakteristik dan kondisi peserta didiknya. Maka dari itu landasan psikologis ini amat penting diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan untuk lebih berkembang agar memudahkan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan lebih efektif dan efisien. Mengingat peringkat pendidikan di Indonesia ini cukup rendah, yaitu nomor 67 dari 206 negara. Oke, selanjutnya nomor 4 landasan ilmiah dan teknologi. Kebutuhan pendidikan yang besar cenderung memaksa tenaga pendidik untuk mengadopsi teknologi dari berbagai bidang teknologi ke dalam penyelenggara pendidikan. Nah, di zaman sekarang ini kita sudah memasuki tahapan untuk memasuki society 5.0 yang dimana manusia dituntut untuk menjadi cerdas dan berjalan bersamaan dengan teknologi yang dia ciptakan. Oke, lanjut. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas asas-asas pokok pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau kemampuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Nah, khusus di Indonesia kita mempunyai beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu sendiri. Di antara asas-asasnya, yang pertama ada asas Tutwuri Handayani. Yang mana asas ini pertama dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yang mana kemudian dikembangkan kembali oleh Dr. Andes R.M. Sostro Hartono dengan menambahkan sebuah yang lagi, yaitu Ing Darso Sungkurodo dan Ing Madyo Karso. Jadi urutannya asal-asal di Indonesia yang pertama Ing Darso Sungkurodo yang berarti jika di depan menjadi contoh. Yang kedua, Ing Madyo Karso jika di depan jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat, dan baru ke Tutwuri Handayani jika di belakang memberi dorongan. Nah, selanjutnya ada asas belajar sepanjang hayat. Nah, asas belajar sepanjang hayat ini atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Kurikulum yang dapat terancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu pertama dua dimensi vertikal, yang pertama dimensi vertikal dan yang kedua dimensi horizontal. Nah, apa yang dimaksud dengan dimensi vertikal? Nah, dimensi vertikal bersumber dari kurikulum sekolah, meliputi keterkaitan antar tingkatan sekolahan dengan keterkaitan kehidupan peserta didik di masa depan. Sedangkan dimensi horizontal itu diambil dari kurikulum sekolah, yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman belajar di luar sekolah. Nah, selanjutnya nomor 3 ini asas pendirian belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan pendirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru, namun guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Perwujudan asas pendirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran pertama sebagai fasilitator dan motivator. Salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam belajar dan belajar adalah sistem CBSA. Nah, sebagai seorang pengajar, kita dituntut untuk menumbuhkan sifat kemandirian dalam diri siswa, khususnya di dalam kelas. Lanjut. Nah, kita ke pembahasan terakhir, yaitu penerapan asas-asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan ketika di lapangan. Nah, yang pertama yang pasti kita temui, yang pasti kita amati ketika di lapangan adalah keadaan yang kita lihat secara langsung di lapangan.
keadaan di lapangan dalam dunia pendidikan yang kita saksikan bersama-sama, yaitu pemerintah berusaha untuk memperluas kesempatan belajar telah mengalami peningkatan. Buktinya apa? Buktinya jumlah siswa di setiap sekolah tiap tahunnya itu terus bertambah, yang mana itu menjadi salah satu bukti keberhasilan pemerintah untuk memperluas kesempatan belajar di negara kita. Selanjutnya, usaha pemerintah dalam pengadaan dan pembinaan guru dan tenaga pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Nah, pemerintah juga mengadakan pembinaan atau pelatihan untuk para guru agar mereka memiliki kompetensi dan profesional dalam bidangnya masing-masing. Nah, selanjutnya usaha pembangunan kurikulum dan pengembangan kurikulum. Nah, dalam bidang pendidikan kita sudah tidak asing dengan yang namanya kurikulum, di mana kurikulum ini setiap tahun atau bahkan beberapa tahun sekali itu pasti akan mengalami yang namanya pembaharuan atau penggantian sesuai dengan keadaan yang dihadapi di dalam dunia pendidikan. Nah, selain tadi keadaan yang kita temui sekarang pasti kita menemukan ada yang namanya masalah. Permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan, yang pertama diantaranya ada masalah peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, masalah peningkatan relevansi pendidikan. Yang ketiga, usaha pembaharuan kurikulum dan pengembangan kurikulum. Yang seperti saya bilang tadi, yang dalam kurikulum pasti akan ada yang namanya pengembangan dan pembaharuan agar pembelajaran di dalam kelas lebih efektif dan lebih bersih. Selanjutnya, pengembangan penerapan asas-asas pendidikan. Yang pertama, pengembangan penerapan asas keturunan dan Handayani, yang mana asas ini dikembangkan sekarang dikembangkan, buktinya dalam kelas menjadi fungsi guru yang tadinya sebagai pusat perhatian dan pusat kegiatan siswa. Sekarang fungsi guru tidak lagi berfungsi menggurui atau sebagai pusat kegiatan atau perhatian, melainkan siswa lah yang menjadi penentu keberhasilan studinya sebagai guru hanya sebagai fasilitator saja. Jadi guru di kelas hanya sebagai pemantik, sisanya yang membahas dan menyelesaikan masalah dalam kelas itu adalah siswa. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup. Bagaimana kita sebagai manusia diwajibkan untuk belajar sepanjang hidup kita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Kalau berkutubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu dari goyang sampai ke yang anak. Nah, sekarang ini terakhir asas pendirian dalam belajar. Nah, seperti yang sudah saya terangkan tadi, bahwa sedini mungkin pengajar atau seorang guru harus menanamkan sifat pendirian dalam diri siswanya, terlebih ketika di dalam kelas. Maka dari itu, dalam untuk mengakses atau mensukseskan asas kemandirian belajar ini, dilakukan pengembangan asas keturunan Handayani, yang mana guru tadi hanya sebagai fasilitator atau sebagai pemantik saja di dalam kelas. Sisanya yang berdiskusi dan tanya jawab hanya siswa antar siswa. Guru mungkin hanya sebagai mengulurkan tangan jika diperlukan saja. Baik, mungkin cukup sekian. Itu saja pembahasan dari saya mengenai tema asas-asas pendidikan dan penerapannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari video ini banyak kurangnya atau banyak pembahasan yang melenceng. Saya memuji sangat membutuhkan saran dari dosen dan teman-teman semua agar kedepannya bisa lebih baik. Sekarang kasihan mungkin ala hadam ini wa intaji aidan fasyugal falala, jika menemukan kesalahan pada diri saya
mohon beritahu dan berikan saran terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.